ilmu bermanfaat, info-info yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan nanti kita akan ditemani dengan Mbak Ayu dan satu lagi ada misteri guest kita untuk menemani saya live sore ini. Oke, Mbak Ayu, ini namanya kita namakan jadinya Jumat Sehat ya. Wow, Mbak Ayunya sudah join. Oke. Sebentar. Dari pagi, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk hidup sehat, untuk terus berkarya, untuk terus ya, Mbak. cantik ya, Mbak Ayu ya. Halo. Iya. Tema kita minggu ini kenali gejala diabetes dan pencegahannya ya, Mbak. Betul. Ya, seperti biasa nanti kita di setiap kita berikan hadiah giveaway untuk yang bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan bagus untuk kita. Kita akan kasih 2 voucher 50.000 yang bisa langsung digunakan di market. Mbak Ayu, hari ini kita nanti ada misteri guest loh yang akan menemani saya, yang akan ilmu kita. Siapa ya? Jadi kan nih. Oke. Iya, gimana Mbak Ayu? Kebetulan lagi nggak hujan, Mbak. Beberapa hari ini padahal hujan terus sih emang. Tapi alhamdulillah hari ini lagi nggak hujan gitu. Karena kalau untuk Jakarta dari malam ya sudah hujan terus sampai sekarang mendung hujan gitu sih Mbak. Oke. Mau dilanjut sama Mbak Ayu dulu atau gimana nih? Enaknya atau tamu misteri guest kita dulu? Penasaran kan sama misteri guest kita nih? Siapa nih Mbak misteri guestnya Mbak? Itu dia. Ini sih gimana ya? Kalau saya sebutin berarti langsung ketahuan dong nanti ya. Ya, owner dari Welcome ya, yang mau ikut di sini membantu menjelaskan pentingnya sehat untuk kita di keluarga atau semuanya ya. Apa ditambahkan lagi sama tema kita hari ini kan kenali gejala diabetes dan pencegahannya. Nanti bisa sama Ibu dibantu dijelaskan juga. Oke, aku ajak Ibu untuk masuk ya, untuk join sama kita ya. Silakan Ibu. Ibu. Sore Ibu. Sore juga. Mudah-mudahan di sana di Jogja nggak lagi badai kayak Jakarta ya. Jakarta hujan terus sekarang. Iya, kalau kemarin sih memang hujan badai sih Bu kebetulan. Kalau yang hari ini alhamdulillah kebetulan pas cerah udah apa cuacanya. Saya mau deg-degan Bu kalau hujan tuh kadang suka apa ya sinyalnya on off itu loh. Jadi Iya. Sama mungkin masalahnya gini, kalau hujan itu bawaannya pengen makan. Nah, kudu hati-hati tuh. Mari kita dengarkan dari Mbak Ayu ya, kira-kira bagaimana menyiasati makan kalau lagi hujan saya gini. Pribadi sih lebih memilih untuk ini ya, mencari makanan-makanan yang memang dia rendah kalori, itu yang pasti yang pertama. Terus kemudian juga tinggi serat gitu. Terus dia juga proteinnya tinggi. Misalnya nih Bu, kalau lagi hujan-hujan gitu kan sukanya makan yang panas-panas. Mungkin kalau biasanya enakan makan pop mie atau maaf Bu, saya gak sebut merek lupa deh. Misalnya makan mie instan rebus atau apa, mungkin bisa diganti sama kacang rebus. Kan sama-sama angetnya, tapi proteinnya tinggi, terus kemudian juga kalorinya jauh lebih rendah gitu. Terus kalau enggak kita ganti dengan jagung rebus kayak gitu. Jadi mengganti pola makan yang biasa dilakukan pada umumnya dengan yang lebih sehat. Jadi yang lebih bermanfaat untuk tubuh kita seperti itu. Kalau untuk ini kan mengenali gejala diabetesnya Mbak. Kalau untuk dari pemerintah tuh ada kayak kemarin nggak Mbak? Kalau yang overweight segini, yang normal segini tuh ada panduannya juga kalau nggak dari Mbak? pemerintah sendiri, dari Kemenkes,
diabetes sendiri dibagi menjadi 4 ya Mbak ya. Yang pertama diabetes yang memang dia itu sama sekali tidak menghasilkan, jadi pankreasnya itu sama sekali tidak bisa menghasilkan insulin. Itu biasanya karena genetik. Jadi memang sudah ada keturunan yang terkena diabetes sebelumnya. Terus kemudian tipe yang kedua adalah tipe diabetes yang dia masih bisa menghasilkan insulin nih Mbak, tapi dalam jumlah atau kuantitas yang kurang gitu. Nah, kalau ini biasanya karena ini gaya hidup yang tidak sehat, jadi pola makan yang sebelum-sebelumnya itu dia lebih memilih yang tinggi gula, terus kemudian tinggi lemak juga seperti itu. Nah, kalau yang tipe ketiga itu, nah yang tipe 2 tadi itu masih bisa diperbaiki ya Mbak ya, masih bisa diperbaiki di gaya hidup yang lebih sehat gitu, atau bisa dicegah juga. Nah, yang tipe ketiga ini biasanya itu muncul saat sedang hamil. Kan ada beberapa ibu hamil yang tiba-tiba terkena diabetes seperti itu. Tuh. Yang keempat itu biasanya karena pengaruh obat-obatan seperti itu. Nah, jadi diabetes sendiri ada 4 tipe. Mungkin untuk per sesi diskusi kita kali ini kita bisa fokus ke yang kedua, diabetes tipe 2. Karena kalau diabetes tipe 2 ini kan dia sebenarnya bisa dikendalikan, kemudian juga bisa kita cegah sedini mungkin seperti itu. Nah, tapi kan biasanya kalau dari diabetes itu dimulai dari makan karbohidrat Ya, dan betul. gula-gula gitu Jadi, ya Mbak ya? kita itu kan Uh, menghasilkan insulin alami nih. Nah, karena adanya gaya hidup yang tidak bagus, sehingga akhirnya insulin itu tadi yang dia fungsinya untuk mengatur kadar gula dalam tubuh kita, dia jadi tidak berfungsi secara maksimal gitu, Mbak. Nah, sehingga terjadi kelebihan glukosa dalam darah. Nah, itu biasanya akhirnya memunculkan diabetes itu tadi, seperti itu. Karena akibat gaya hidup yang sebelumnya tidak bagus, seperti itu. Jadi otomatis insulin yang dihasilkan alami oleh tubuh itu fungsinya jadi tidak maksimal gitu. Baik. Nah, berarti penting sekali ya, asupan itu bisa menjadi manfaat bagi tubuh atau justru menjadi racun atau bahaya bagi tubuh ya, Mbak Ayu. Ini ini sebenarnya catatan penting buat semua yang lagi ikut live dengan kita. Terima kasih banyak. Tadi kalau ada anak-anak kecil di sekitarnya Mbak Ayu, mohon maaf karena kita semua adalah perempuan pasti punya anak-anak dan punya keluarga gitu. Dan itu bagian dari menjadi ibu dan bekerja juga dan live juga buat teman-teman sekarang yang butuh informasi dari Mbak Ayu. Terima kasih banyak Mbak Ayu waktunya. Tadi mohon maaf juga buat si kecil, mamanya dipinjam dulu ya buat bantu kita informasinya. Nah, kira-kira gini ya, penting sekali loh kita tahu betul apa yang kita makan. Kadang-kadang yang kita makan itu seperti tidak tidak penting begitu, padahal penting sekali untuk menganalisa apapun yang kita masukkan ke tubuh ya Mbak Ayu, sangat sangat penting menurut saya. Semua harus kita baca, kita harus mengerti betul apa yang kita masukkan ke dalam tubuh sehingga kita bisa memilih yang paling tepat gitu ya, sehingga tadi tidak menyebabkan apapun yang diproduksi oleh tubuh secara alami yang kita butuhkan itu justru akan berbalik menjadi membahayakan kita karena asupan-asupan yang salah tadi ya. Kalau untuk pencegahannya Mbak ya, kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau kita ya yang udah ini daripada harus mengobati dulu itu kan pasti prosesnya yang nggak mudah juga dan belum tentu juga balik seperti normalnya. Itu baiknya gimana Mbak? Selain yang tadi kan Mbak juga ajarkan kalau kita udah hujan-hujan gini jangan memilih yang selalu manis-manis, kacang-kacangan atau dialihkan juga untuk mengganti kadang-kadang kan ya itu ya Mbak, kalau cuma ngemil nggak cukup, maunya yang berat-berat. Nah berat itu apa jadinya, nasi goreng
atau Oke. juga brand yang kita nggak bisa sebutkan tadi ya, Oke. masak Oke. mie gitu, atau Jadi gimana nih Mbak? untuk proses pencegahannya sendiri sebenarnya cara tersimpel itu adalah dengan menjaga pola makan sedini mungkin ya. Seperti yang dijelaskan minggu lalu nih Mbak, kan kita untuk mencegah diabetes kita ini mencegah obesitas dulu. Kan biasanya orang yang cenderung terkena diabetes itu yang sudah obesitas gitu kan. Jadi yang pertama adalah dengan pola makan isi piringku yang T, yang model T Mbak yang minggu lalu. Nah itu setengah piringnya itu adalah sayur dan buah-buahan, terus kemudian juga karbonya memilih karbo yang kompleks, bukan karbo sederhana kan. Kalau misalnya kita kita kalau sehari-hari kan biasanya kan kalau orang Indonesia itu rasanya belum makan kalau belum makan nasi putih gitu kan. Nah kita mulai merubah Kalau nggak kena tuh. nasi nggak makan Nah, gitu kita ya. mulai merubah nih yang karbohidrat yang simple-simple itu jadi karbohidrat yang kompleks. Misalnya kita bisa ganti dengan beras merah, beras hitam. Kan di Well Farm sendiri juga ada pilihan berbagai macam beras ya Bu ya. Ada beras hitam, ada beras merah juga. Nah, itu mungkin kita bisa gunakan sebagai alternatif karbohidrat karena bagaimanapun memang lebih baik mencegah daripada nanti kalau sudah terkena diabetes itu nanti pengobatannya pun juga ini ya kalau dibiarkan terus-menerus malah bisa terjadi komplikasi gitu. Terus kemudian cukupi dengan asupan protein yang cukup yaitu adanya protein hewani dan juga protein nabati kayak gitu. Jadi mulai cara pertama yang gampang adalah mengatur pola makan itu. Jadi pola makan dijaga beralih ke makanan-makanan yang lebih sehat gitu. Terus yang kedua juga jangan lupa olahraga. Olahraga itu kan dia fungsinya banyak ya. Kalau kita kan harus memperbanyak aktivitas fisik minimal itu sehari 30 menit. Nah, itu juga bisa digunakan untuk salah satu metode mencegah diabetes. Selain olahraga, kemudian kita juga harus perbanyak air putih. Fungsinya apa? Fungsinya kita sering-sering minum air putih adalah supaya menghindari juga kita mengkonsumsi minuman-minuman yang manis, Mbak. Kalau misalnya kita jadi tipsnya tuh bisa setiap kemana-mana kita bawa itu nanti lama-kelamaan kan kadang otak kita itu tidak bisa membedakan lapar dan haus ya. Nah, dengan mengkonsumsi air putih yang banyak, itu kita bisa mengontrol nafsu makan kita gitu. Keinginan kita untuk nyemil juga itu jadi berkurang dengan konsumsi air putih yang cukup gitu. Nah, selain mengkonsumsi air putih yang cukup, kemudian kita juga mulai memilih makanan cemilan itu yaitu makanan-makanan yang rendah kalori dan juga tinggi serat seperti itu. Nah, selain itu juga kita mulai melakukan pengecekan darah rutin, Mbak. Kalau misalnya sudah ada keturunan diabetes, misalnya ya mungkin bisa lebih sering lagi ya, sebulan sekali kita cek gula darahnya. Tapi kalau kita biasanya dalam keadaan yang sehat gitu, tidak ada riwayat ataupun tidak ada orang tua atau kakek nenek yang terserang diabetes sebelumnya, mungkin bisa dilakukan 6 bulan sekali seperti itu. Jadi kita bisa mengontrol kondisi tubuh kita seperti itu. Nah, sebenarnya saya setuju banget dan berterima kasih sekali masukan-masukan dari Mbak Ayu nih, karena masih banyak sekali sahabat-sahabat yang menggunakan atau pertama sekali tertarik dengan produk Wellcome itu pertanyaannya kurang lebih seperti yang dijelaskan oleh Mbak Ayu tadi. Misalnya, berarti saya udah nggak bisa makan nasi dong, berarti saya udah nggak bisa olahraga dong, berarti saya udah nggak bisa dengan berbagai pertanyaan. Padahal enggak ya Mbak Ayu gitu. Dan sebenarnya baca
ini juga salah satu peran yang diambil oleh Wellpam adalah untuk menyediakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya sudah tidak bisa dihindari. Kalau sudah diabetes, sudah harus menjaga pola makan, gitu ya, sudah harus olahraga, sudah harus tidur cukup, gitu ya, sudah harus mengelola stres. Nah, tetapi yang harus kita akui adalah dari data di Indonesia itu menunjukkan sumber karbohidrat tertinggi yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia itu masih beras, gitu ya. Dan juga menunjukkan data nasi putih masih jenis beras yang menjadi beras yang diidolakan oleh masyarakat Indonesia, gitu ya. Dan itu memang tidak bisa dihindari karena kita dari kecil yang pertama diperkenalkan adalah nasi putih, gitu. Dan itu yang paling banyak tersedia di masyarakat, gitu ya. Untuk nasi merah atau beras merah, beras hitam atau beras coklat memang masih sangat terbatas ketersediaannya, gitu ya. Tetapi di situ akhirnya Wellpam memberi solusi atau mengambil perannya untuk memberi solusi, menyediakan beras putih dengan tingkat glikemik yang rendah. Berarti jenis karbohidratnya semakin rendah glikemiknya, berarti semakin singkat, semakin lama waktunya untuk karbohidrat itu dirubah menjadi gula, gitu ya. Dan walaupun bergesernya waktu itu tidak terlalu lama dalam prosesnya, tapi ternyata tubuh itu sedikit diperlambat saja proses menjadi gula itu sudah sangat membantu buat tubuh sebenarnya. Jadi tubuh punya waktu untuk merencanakan ini tubuh sekarang butuh apa sih gitu, butuh air kah, butuh energi kah, gitu ya. Ternyata dengan memberikan waktu bagi tubuh itu untuk mengelola apapun yang masuk, ternyata kita sangat membantu kesehatan kita ya tadi itu. Kurangi asupan-asupan yang glikamiknya tinggi sehingga tubuh itu tidak kebanjiran gula gitu. Ternyata kebanjiran gula itu dampak kesehatannya luar biasa, mengganggu kinerja otak gitu ya. Dari data juga ternyata ada hubungannya dengan tingkat stres. Jadi ternyata ada hubungannya dengan pengelolaan mental juga kalau gulanya terlalu tinggi ternyata gitu. Orang uh, jadi apa ya tidak tidak terlalu gampang bahagia. Jadi kalau nggak kena gula gitu kayaknya nggak bahagia gitu. Nah itu juga gula harus diakui punya punya adiktif ya, punya sifat adiktif gitu. Jadi kecanduan gitu ya Bu ya? Iya, karena di saat kita makan manis ternyata otak kita itu memproduksi yang namanya dopamin ya, hormon bahagia gitu. Jadi terus kepengen bahagia makan manis terus, tapi ujung-ujungnya ternyata tumpukan gulanya jadi tinggi gitu. Nah, beras dari Wellpam yang kita yang dikenal dengan beras diabetes itu glukamiknya sangat rendah, berarti proses menjadi gulanya itu lebih lama dibandingkan dengan karbohidrat yang tingkat glukamiknya lebih tinggi, dan glikamik beras diabetes kita itu di bawah 55. Jadi kategorinya rendah. Ya, kita lengkap dengan sertifikasi organiknya, juga lengkap dengan sertifikasi halalnya, dan juga sudah ada hasil labnya. Dan beras kita juga dengan kandungan gula yang 0 gram gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sekarang menyaksikan live-nya kita nih, Mbak Ayu sudah ada solusinya. Kalau mau prevention atau pencegahan sebelum diabetes, monggo dikonsumsi. Atau kalau sudah diabetes juga sebaiknya memang memilih beras ini karena glukamiknya rendah gitu. Jadi kalau kalau saya sudah punya keturunan diabetes nggak bisa makan beras putih dong. Enggak. Kontak Wellpam kita punya nih beras khusus untuk diabetes. Rasanya juga hampir sama ya Bu ya? Ya, ya, beras diabetes kita ternyata ini sebenarnya pertanyaan Bayu yang paling banyak ditanya nih. Ini berasnya beras diabetesnya rasanya gimana gitu? Apakah keras gitu? Apakah berwarna kuning gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang paling sering kita dapat. Enggak, warnanya tetap putih, rasanya juga pulen. Tapi keuntungannya glikamiknya rendah. Nah, itu bisa jadi solusi nih, Bu. Karena kan walau bagaimanapun kalau orang Indonesia itu rasanya kalau dikasih beras lain beras putih tuh
memang agak berat gitu. Jadi mereka lebih banyak memilih beras putih dibandingkan sama beras-beras yang lain seperti itu. Benar, benar, benar. Kadang gini, kita juga pernah punya pengalaman yang kita suka lupa sebenarnya asupan yang kita kita pilih itu juga ternyata mempengaruhi hal-hal lain di sekitar kita. Misalnya ada salah satu sahabat kita, sahabat Welcome yang menggunakan beras Welcome, itu punya orang tua yang diabetes. Terus orang tua yang diabetes ini selalu merasa sepertinya diisolasi atau diasingkan. Kok saya nggak boleh makan nasi, yang lain anggota keluarga boleh makan nasi, padahal karena beliau diabetes gitu. Nah, satu keluarga berubah mengkonsumsi beras diabetes well farm, gitu akhirnya beras putih itu disajikan untuk semua anggota keluarga, toh sehat juga gitu ya. Dan memang kebetulan keluarga ini juga ada keturunan diabetes, jadi anak-anaknya juga sangat hati-hati. Nah, ternyata dengan disajikan di atas meja begitu, orang tua tadi merasa, oh ternyata mereka bukannya nggak suka dengan saya, gitu ya Bu. ternyata mereka hanya karena beras itu tidak cocok untuk saya karena saya punya diabetes. Jadi akhirnya pas ada beras diabetes welcome akhirnya disajikan di atas meja, ternyata orang tuanya merasa lebih tenang dan ternyata akhirnya orang tuanya yang menjaga sendiri jumlah makannya karena sekarang bisa makan rame-rame gitu. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang mungkin tidak banyak dikalkulasi, kesannya hanya apa yang saya makan hubungannya dengan saya kenyang atau enggak gitu ya. Tapi ternyata ada hubungan emosional yang mempengaruhi relationship in the family gitu, hubungan antara anggota keluarga. Ternyata tadi masalah kesehatan itu bisa mempengaruhi hubungan antara anggota keluarga ternyata gitu. Jadi kalau punya beras yang bisa dimakan oleh semua anggota keluarga, ini sangat membantu salah satu anggota keluarga yang kena diabetes tadi untuk lebih bisa menjaga tingkat gulanya karena sekarang didukung oleh Betul, anggota Bu. keluarga Jadi yang lain. memang uh, pola makan satu keluarga itu memang sangat mendukung tingkat keberhasilan seseorang yang sudah sakit nih ya Bu ya, untuk lebih bisa menjaga kondisi tubuhnya gitu, karena kan kadang kan mereka cenderung lebih diperlakukan spesial gitu kan dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain. Nah, justru perlakuan yang spesial itu membuat mereka menjadi stres, kemudian juga kok merasa dibedakan sih, terus selera makan juga turun, malah mengalami ini gangguan makan itu. Jadi keinginan selera makannya menjadi turun, akhirnya kondisi kesehatannya pun menjadi semakin buruk gitu, karena memang merasa dispesialkan, merasa dibedakan dengan anggota keluarga yang lain seperti itu. Benar, benar, benar. Dan ternyata gini ya, kalau hati kita nggak senang gitu ya, atau pikirannya nggak happy gitu, nggak senang, ternyata kita bisa lebih mudah Wow. sakit justru. Dia itu ngaruh ya. Saya baru diingatkan oleh tim yang lain, Bu, lihat ke kanan karena ada pertanyaan gitu. Apakah tersedia dalam bentuk bak untuk B2B? Oh, mungkin untuk saya nih ya pertanyaannya ya. Ya. Yang nanya tadi siapa nih? Oh, oke. Yang pertanyaannya adalah business to business ya. Apakah tersedia untuk B2B? Tersedia banget. Nanti boleh dihubungi nomornya kita. Ya, ke customer service untuk welcome di 0858 7-nya 4 kali, 9-nya 4 kali. Ingin bertanya seputar produk atau ingin bertanya untuk produk yang B2B-nya atau yang resellernya itu bisa diajukan ke sana. Iya. Akan hubungi. Ya. Welcome bukan hanya menyediakan untuk B2B saja, tapi juga membuka peluang untuk menjadi reseller atau teman-teman yang hanya sekedar ingin menyediakan produk beras ini di sekitarnya. Ada pertanyaan yang masuk ke dalam Welcome adalah begini, oh, wah Bu, kalau beli 1 kilo berat ya pengirimannya gitu, karena kan beras berat gitu. Nah, satu yang kita harapkan, Welcome harapkan dari teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, sediakanlah produk ini di sekitar Anda karena angka
diabetes di Indonesia itu pertumbuhannya cukup signifikan gitu. Nomor 3 loh Bu di dunia. Nomor 3 ternyata di dunia. Nah, berarti Diabetes dari Indonesia. Nah, berarti cukup banyak ya yang ada di sekitar kita gitu. Jadi dengan menyediakan beras diabetes ini tadi, kendala-kendala yang muncul di dalam keluarga, pilihan-pilihan beras yang bisa disediakan buat keluarga jadi ada di sekitarnya. Kalau belinya harus ke Jakarta gitu, tapi cuma pesannya 1 kilo, ya kemahalan biaya kirimnya gitu. Nah, silakan hubungi nomor customer service kita tadi supaya mungkin teman-teman bisa menjadi partner-partner kita di seluruh Indonesia untuk menyediakan beras diabetes ini bagi yang membutuhkan gitu, sehingga bisa didapat tanpa ada biaya kirim. Jadi bisa banget untuk B2B nanti mohon dihubungi, dan untuk menjadi agen penjualannya pun atau sahabat partner kita pun monggo bisa. Terbuka lebar ya Bu ya untuk mendapatkan produknya. Benar. Termasuk yang benar tingkat diabetesnya tinggi ya, karena kan ya yang pertama di sini juga makanan rata-rata manis kan Ibu gitu. Terus juga ya masih banyak yang lebih prefer untuk mengkonsumsi beras putih dibandingkan dengan karbo yang kompleks yang lain seperti itu. Jadi mungkin produknya bisa menjadi solusi juga buat yang tinggal di daerah Jogja gitu khususnya gitu. Oh, banget. Kita harus impor juga. Kita akan segera punya marketplace yang pengirimannya langsung dari Jogja. Jadi teman-teman di Jogja akan lebih mudah mendapatkannya gitu. Mudah-mudahan di bulan ini, di akhir bulan ini atau awal Maret ya, sudah akan ada Shopee-nya, Tokopedia-nya, dan Lazada-nya untuk Jogja. Sudah ada afiliatnya Bu ya berarti. Pengirimannya akan langsung dari Jogja. Kalau dikirim dari Jakarta jadi kemahalan kan gitu. Nah, tadi saya pengen nanggapin juga nih yang Mbak Ayu bilang. Mbak Ayu bilang tadi kita cukup concern dengan begitu banyaknya makanan manis ya. Ternyata dari data pun menunjukkan orang Indonesia itu mengkonsumsi banyak sekali makanan yang jadi. Jadi dia beli makanan jadi. Berarti dia nggak masak sendiri, dia juga tidak belanja sendiri. Berarti mungkin awareness terhadap apa kandungan di dalamnya juga kurang gitu. Nah, itu yang kadang-kadang sering menjadi masalah ya. Saya rasa kita sudah wajib untuk melihat apapun yang kita makan itu kadar gula berapa, kadar ininya berapa gitu, supaya kita benar-benar bisa mengkalkulasi jumlah gula yang masuk ya. Apa aja yang masuk ke dalam tubuh kita udah tahu ya Bu ya. Benar. Nah, itu tadi menanggapi apa yang Mbak Ayu bilang bahwasannya lebih mudah memilih produk jadi ya tiap saji ya. Oke, aku sedikit info nih udah untuk yang join sama kita. Terus join, kita nanti kasih voucher sebesar 50.000 untuk langsung bisa digunakan di marketplace kita. Jadi kasih pertanyaan sama kita, nanti kita pilih untuk dapat giveaway dari kita. Baik banget baca. Juga pengen nambahin, Welcome juga menyediakan kaldu-kaldu, baik itu kaldu jamur, kaldu ayam, dan kaldu sapi yang sudah rendah kadar gula dan kadar garamnya. Jadi bukan hanya aman untuk diabetes, tapi juga aman bagi yang menderita darah tinggi atau yang mau menjaga kesehatan jantung karena kadar gula dan kadar garamnya sudah. Iya, itu penting banget Bu, soalnya salah satu penyebab penyakit diabetes itu juga adalah kadar natrium yang cukup tinggi ya kan. Kadang kita kalau beli makanan kemasan seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita kan tidak mengecek informasi dari gizi yang ada di labelnya, biasanya langsung ambil aja gitu. Nah, kalau dari Welfa mungkin karena sudah ada ahli gizinya juga ya Bu ya, sehingga dan juga sudah teruji lab, jadi dan fokus di kesehatan, jadi ya lebih aman juga karena kandungan gulanya rendah dan juga kandungan garamnya tidak terlalu tinggi, jadi aman untuk mencegah penyakit diabetes. Untuk yang sudah terkena diabetes pun aman ya Bu? Iya, ya. Justru
justru pertama kali beras ini ada itu memang untuk menyikapi tingkat diabetes yang terus meningkat. Welfare coba menempatkan dirinya, mengambil peran untuk menjadi solusi terhadap masalah yang sedang terjadi di Indonesia. Dan kita berharap angka ini tidak akan terus meningkat gitu ya dengan menyediakan beras diabetes yang rendah glikemik ini bisa membantu pemerintah atau membantu masyarakat juga untuk menekan angka diabetes yang terus meningkat gitu ya. Dan sekarang berita terakhir yang saya dengar adalah angka diabetes anak-anak pun meningkat 70 kali lipat dari 2010 kalau saya nggak salah. Nah itu peningkatan yang luar biasa karena harusnya anak-anak yang paling aktif dan produktif ya dibandingkan kita gitu. Anak-anak itu kan paling nggak mau jalan, maunya lari gitu. Nah kalau anak-anak sudah kena diabetes pasti ada sesuatu yang salah. Nah kita mencoba menjadi bagian solusi yang bisa membantu berbagai pihak termasuk pemerintah, teman-teman di industri kesehatan gitu ya. Karena dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi diabetes itu cukup tinggi dan kalau angka diabetesnya naik berarti akan ada biaya yang dikeluarkan oleh individual keluarga yang cukup tinggi ya yang harus dialokasikan gitu. Nah, Welfam berusaha memberikan solusinya. Mudah-mudahan sangat membantu bukan hanya untuk kesehatan tadi ya hubungan-hubungan emosional di dalam keluarga juga terbantu. Mungkin anak yang sudah diabetes juga kalau dibilang jangan makan banyak-banyak gitu. Ya susah ya ngasih tahu anak-anak untuk nggak makan banyak-banyak. Tapi paling tidak sekarang ada pilihannya beras diabetes. Kalau saya boleh tanya ya Mbak, gimana tuh ya? Untuk anak-anak aja itu udah bisa punya diabetes gitu, apa ya Mbak? Yang harus dilakukan, jangan sampai kan, biasanya kan justru udah usia ya, tapi kalau di anak-anak aja udah diabetes tuh gimana ya Mbak? Menanganinya atau mencegahnya supaya selain apa ya yang tadi disampaikan udah baiknya sudah mengkonsumsi beras yang glukomiknya rendah ya biar nggak ada kadar gulanya. Selain itu ada Ya, makanan lagi jadi Mbak? kalau untuk anak-anak sendiri, kalau kita lihat makanan sekarang itu kan memang sangat berbahaya ya Mbak ya. Jadi kalau dari menurut Kemenkes kan ada beberapa jenis tipe diabetes gitu. Nah, kalau yang di anak-anak itu rata-rata selain karena makanan sekarang itu cenderung gulanya tinggi, itu juga ada pengaruh yang dari obat-obatan tadi Mbak. Jadi kan ada beberapa obat-obatan yang memang kadar gulanya juga tinggi. Nah, itu memungkinkan juga bisa dari situ. Cara pencegahannya adalah itu tadi mengganti pola hidup, pola gaya makan anak-anak itu. Kalau sekarang orang tua sekarang itu kan seringnya tuh kan ngasih sesuatu yang instan ke anaknya ya. Jadi kan kayak tadi kan ngasih kaldu juga kaldu yang instan rata-rata, terus nggak cuman kaldu sih, kayak misalnya kita udah repot tuh biasanya kan tinggal go pakai aplikasi online, pakai aplikasi online buat mesen makanan ke anak-anak yang kadang kita tidak tahu bahan-bahannya itu dari apa aja gitu yang kita kasih ke anak kita, itu sehingga memungkinkan mereka untuk ini lebih mudah cepat terserang diabetes dibandingkan dengan anak-anak di zaman yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Tambah anak sekarang itu dia lebih banyak tidak beraktivitas fisik Mbak, tapi lebih sering dikasih gadget, terus kemudian jadi aktivitas fisiknya kalau dibandingkan sama anak zaman dulu sama zaman sekarang itu kan berbeda banget ya, sehingga mungkin orang tua bisa memberikan alternatif aktivitas fisik yang lain. Jadi misalnya nih berenang bersama keluarga setiap seminggu 3 kali atau 2 kali gitu, atau kalau nggak waktu weekend Sabtu Minggu. Terus kemudian juga diikutkan ekstrakurikuler yang memang ada aktivitas fisiknya, misalnya kayak taekwondo, basket kayak gitu. Nah kalau anak-anak sekarang kan memang lebih banyak dimanjakan oleh gadget, terus kemudian main game di laptop. Nah seperti itu, terus kemudian makanannya juga tidak terkontrol, apa aja yang mereka mau dikasih, sedangkan kita tidak tahu nih kandungannya itu kan kadang orang tua kan nggak semuanya aware ya sama kandungan makanan yang dikasih ke anaknya. Jadi
mungkin nih sebagai orang tua kita bisa lebih well prepare buat anak-anak nyiapin makan sendiri ke anak-anak, bekalnya untuk sekolah, terus kemudian memilihkan kegiatan-kegiatan yang banyak aktivitas fisiknya, jadi kayak olahraga, terus kemudian juga untuk memperbaiki hubungan emosional kayak yang tadi Bu bilang, makan bersama dengan keluarga gitu. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang kan mungkin karena kesibukan orang tua nih, kadang makan bersama itu dilewatkan gitu, padahal itu adalah momen yang dimana kita bisa edukasi makanan, milihin mereka makan makanan yang sehat, soalnya anak itu kan niru banget ya. Jadi kalau orang tuanya makan sehat, mereka sendiri otomatis ikut-ikutan juga makan sehat gitu. Terus kita bisa diskusi juga di sana. Terus selain itu juga memilihkan mereka kegiatan-kegiatan yang banyak aktivitas fisik di luarnya, jadi nggak hanya di rumah aja. Kalau di rumah aja biasanya mereka bosen, ujung-ujungnya main gadget, sehingga aktivitas fisiknya juga kurang kayak gitu. Itu kan juga bisa menambah penumpukan gula tadi, terus jadi lemak, terus akhirnya berkomplikasi jadi diabetes dan penyakit-penyakit degeneratif yang lain seperti itu, Mbak. Itu salah satu solusinya untuk menangani supaya tidak bertambah lagi nih kasusnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya penting juga nih, di saat makan bersama kan orang tua juga punya waktu untuk menjelaskan apa sih yang kamu makan saat ini, kenapa sih kamu harus makan, itu juga penting. Nah, dari Wellfarm, Wellfarm itu memilih segala sesuatunya dengan alasan yang berhubungan dengan kesehatan semaksimal mungkin ya. Misalnya kenapa beras Wellfarm itu berasal dari lembah vulkanik Berbatu dan Merapi gitu ya. Karena memang tanah vulkanik itu nutrisinya memang berbeda gitu ya. Jadi beras ditanam di sana itu beda. Nah, kadang-kadang kita berharap yang masyarakat Indonesia sekarang kalau makan beras pun kudu cari tahu kenapa sih beras ini yang saya pilih, bukan hanya kenapa pilih beras putih, tapi kenapa beras tertentu ini, kenapa beras ini baik untuk saya. Nah, sebaiknya kita cari tahu itu semua gitu. Jadi penting sekali segala yang kita itu memang kita tahu ya. Jadi kalau misalnya memutuskan untuk konsumsi berasnya Wellfarm gitu, cari tahu gitu kenapa sih berasnya Wellfarm yang saya pilih gitu. Nah, untuk Wellfarm sendiri kita berusaha menjelaskan kenapa beras Wellfarm itu dengan kandungan hasil lab yang luar biasa gitu, karena memang ditanamnya di area vulkanik. Dan bukan hanya itu saja, kita sebenarnya bukan menyediakan beras saja, tapi beras diabetes ini juga bisa dipakai untuk menjadi bahan baku membuat cemilan anak-anak yang menggunakan tepung beras. Jadi daripada menggunakan tepung beras putih yang glukamiknya tinggi, gunakanlah ini. Kan tinggal di blender ya, sekarang semua keluarga punya blender, jadikan tepung gitu. Jadi paling tidak sudah kurang gitu. Terus nanti kalau misalnya perlu cemilan untuk makan gorengan misalnya gitu ya. Nah, Wellfarm juga menyediakan kecap yang sudah rendah gula dan rendah garam. Jadi pilih juga kecapnya yang, jadi semaksimal mungkin tuh orang tua selalu memilih segala sesuatunya yang tingkat gulanya rendah, tanpa anak itu juga harus dikasih tahu jangan makan manis ya, jangan makan manis-manis ya. Tapi semua yang tersedia di rumah manis misalnya gitu ya, ya agak susah buat anak-anak. Nah, Wellfarm mencoba menyediakan itu juga untuk memudahkan ibu. Ibu kan yang paling sulit nih ya, udah mikir harus masak apa, terus mikir juga menjelaskan kenapa sih kamu harus makan ini, terutama bagi anak-anak yang sudah diabetes gitu ya. Nah, itu tadi pilihannya. Berasnya bisa dijadikan tepung beras untuk dijadikan cemilan buat anak-anak. Terus nanti kalau makan sesuatu di rumah butuh untuk colek-colekan gitu, bikin sambal ya udah pakai kecap yang rendah gula juga gitu. Nah, untuk kecapnya kita itu sumber gulanya memang dari sorghum. Jadi bahan bakunya juga sudah dari sorghum. Jadi tingkat glukamiknya masuk dalam kategori sangat rendah dan sangat aman buat diabetes juga. Ini Wellfarm mencoba menyediakan solusi bagi ibu-ibu yang punya masalah ini nih gitu.
Jadi benar-benar sudah disiapkan sama Welcome untuk mensiasatinya, untuk pencegahan atau mengobati yang diabetes itu ya Bu. Iya, memudahkan keluarga, yang anggota keluarganya sudah tahu. Lengkap ya Bu produknya, jadi Iya, lengkap ya Mbak ya. Jadi kalau untuk kita yang masih awam pasti kan kayaknya udah berasnya yang biasa aja, kecapnya yang ini biasa aja. Tapi kan balik lagi tadi untuk hidup lebih sehat itu ternyata udah nggak susah lagi, nggak mesti kayak dulu yang nggak ada rasa, yang nggak ada, ternyata sekarang ada rasa, iya, tapi jadi semuanya bisa udah jadi solusi sehat. juga nih. Kan kadang beberapa klien juga seringnya itu enggan konsumsi makanan-makanan yang sehat itu karena kan pilihannya terbatas gitu. Nah, Wellfarm bisa jadi solusi buat mereka. Sudah lengkap, sudah ada kecapnya, sudah ada kaldunya juga. Bahkan yang amazed banget adalah ada beras putih. Nah, beras putih yang rendah IG itu kan ya memang ini ya sulit untuk ditemukan ya. Karena kan ternyata memang tetap saya sendiri juga kalau disuruh milih nih lebih suka makan beras putih dibandingkan dengan beras-beras yang kompleks yang lain ya kayak beras hitam dan segala macam dari rasa, dan ini kan pasti lebih suka beras putih. Nah sehingga kalau misalnya ada beras putih jadi cukup terbantu gitu untuk teman-teman juga yang pengen menjaga kesehatan tetap bisa merasakan beras putih, terus tetap bisa makan dan pulen juga tadi infonya. Jadi kayak nggak tersiksa gitu ya Bu ya, diet tapi nggak tersiksa gitu ya. Soalnya yang namanya orang gimana kalau pergi tetap yang dicari beras putih gitu. Benar. Dan menurut data, rata-rata penduduk Indonesia itu mengkonsumsi 7 kilo, kira-kira 7 kiloan beras per bulan. Jadi cukup tinggi gitu ya. Nah, kalau bisa diganti, disubstitusi dengan beras yang glukamiknya rendah, tentu akan sangat membantu bagi penderita diabetes. Kan pilihannya cuma dua, ngurangin jumlahnya atau ganti bahan bakunya, gitu kan. Mungkin akan lebih mudah bagi ibu mengganti bahan baku atau ngomelin anaknya selalu jangan banyak-banyak. Nah, jadinya mengganggu hubungan antara ibu atau orang tua dan anak juga gitu. Anaknya juga lama-lama jadi sebel gitu ya. Aduh, dilarang melulu nih gitu. Nah, kalau sudah begitu bentuknya, nanti anak-anaknya jadi lebih terganggu juga emosionalnya, jadi malas makan di rumah. Tapi justru kalau makan di luar malah tidak terkontrol gitu ya. Nah, apalagi ini sekarang mau masuk bulan puasa dan Lebaran. Nah, Lebaran itu lontong sesuatu yang tidak bisa dihindari, lontong dan ketupat. Nah, kalau sudah ada pilihannya membuat ketupat dan lontong menggunakan beras diabetes yang sudah dicobakan oleh salah satu tim kita gitu ya, ternyata rasanya masih sangat enak. Nah, ini juga nggak mungkin ya kalau tiba-tiba terutama orang tua yang sudah puasa segitu lama terus nggak boleh makan lontong ya Lebaran gitu. Wah, tersiksa banget gitu ya. Nah, Welfam juga menyediakan itu. Udah ada triknya nih Mbak kita untuk nanti di puasa dan di Lebaran supaya nggak banyak gula dan karbohidratnya, kita udah bisa beralih. Karena begini, kalau sudah diabetes itu segala yang masuk akan dikonversi menjadi gula dengan cepatnya ya. Berarti apa akibatnya? Rasa lapar terus datang, menghantui penderita diabetes. Gitu. Nah, kalau glikamiknya rendah, berarti proses menjadi gulanya juga lebih lama, kenyangnya lebih lama. Nah, kalau bulan puasa, ini membantu bagi yang menderita diabetes ini. Jadi nggak cepat lapar. Betul. Gitu. Karena memang kalau diabetes itu kan gampang banget lapar ya Bu ya. Gampang banget lapar, terus juga mudah haus juga gitu. Karena kan gulanya yang dalam darah itu kan terlalu tinggi ya, sehingga akhirnya lebih sering, mohon maaf, buang air, terus kemudian juga dehidrasi. Jadi sehingga memang mudah lapar, mudah haus juga. Nah mungkin itu bisa jadi solusi karena kan dicerna jadi gulanya kan juga lebih lama gitu. Nah kemudian juga nih Mbak, kalau misalnya udah terkena diabetes juga, ini
ada tips juga nih dari pemerintah untuk menjaga pola makannya itu dengan 3J nih Mbak. Jadi kalau 3J itu apa aja sih? 3J itu adalah jumlah makan yang dikonsumsi. Yang pertama adalah disesuaikan dengan kebutuhan dalam tubuh kita gitu. Kayak yang minggu lalu dijelaskan, kalau misalnya kita harus mengkonsumsi kalori yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi J yang pertama itu jumlahnya memadai sesuai dengan kebutuhan klien tersebut. Terus kemudian 3J lagi adalah jenisnya nih Mbak. Jenisnya itu kita usahakan yang karbonya karbo kompleks. Sehingga bisa mengontrol kadar gula dalam tubuh kita gitu. Itu J yang kedua. Terus kemudian juga mengganti konsep piring makanan. Kalau pakai yang isi piringku kemarin yang normal itu kan setengah dibagi 4 ya Mbak. Nah kalau ini pakai yang isi T yang minggu lalu banget baru kita bahas itu. Terus J yang ketiga adalah jadwal makan. Karena orang yang kena diabetes itu gampang banget lapar seperti yang Ibu tadi bilang, Ibu tadi sampaikan. Jadi ada jam makan tapi jumlahnya itu sama. Bukan berarti jumlahnya nambah ya Mbak ya. Cuman dibagi jamnya aja, yaitu 3 kali makan dan juga 2-3 kali selingan makan. Tapi jumlahnya tetap sama sesuai dengan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh klien tersebut kayak gitu. Gitu Mbak Aca. Ya, terima kasih infonya. Jadi kalau bicara tentang kompleks gitu ya, ini masukkan sedikit informasi tambahan dari beras diabetes. Beras diabetes Wellcome itu ditunjukkan dari hasil lab yang sudah kita lakukan. Ternyata kita punya serat pangannya 5,92. Jadi untuk beras cukup lumayan tinggi. Terus kita juga punya vitamin B1, B2, dan B3 termasuk B6 dalam kandungan beras kita. Dalam beras diabetes Wellcome. Kita juga punya natrium di dalamnya. Terus kadar kolesterolnya juga rendah ya. Nah ini sebenarnya kalau saya bicara begini mungkin buat ibu-ibu gini, aduh saya pusing ya kalau harus ngeliatin hasil laboratoriumnya gitu. Jadi saya bantu untuk membacakan sedikit di sini gitu. Jadi bukan hanya dari kadar glikamiknya yang rendah, tapi juga ada vitamin-vitamin lainnya, juga tingkat gulanya yang 0%, terus juga kandungan seratnya yang cukup tinggi, terus kolesterolnya yang rendah, hampir tidak ada gitu ya. Dan tadi vitamin-vitamin tadi ternyata itu kita butuhkan sehari-hari. Jadi kalau sudah ada di dalam berasnya, kita juga membantu untuk nambah gitu ya. Walaupun memang jumlahnya tidak cukup, harus ada dari sayur-sayuran dan yang lainnya gitu ya. Tapi paling tidak di dalam beras kita pun sudah ada. Itu sudah dites lab tuh ya Bu ya? Iya. Iya, hasil lab kita kebetulan menggunakan Saraswati, itu salah satu laboratorium yang disarankan, yang direkomendasikan oleh pemerintah, Departemen Kesehatan dan Departemen. Halalnya juga udah ada ya Bu ya? Gimana? Halalnya juga sudah ada, sertifikat jadi udah lengkap ya Bu. Tapi kadang-kadang tuh masyarakat tuh suka bilang kalau organik itu pasti mahal. Padahal kalau misalnya kita membayangkan kalau kita sekarang mengkonsumsi makanan-makanan yang istilahnya kurang sehat, harga yang kita bayar untuk besok jangka ke depannya itu jauh lebih mahal ya Bu ya. Jadi sebaiknya kalau kita mau investasi itu tidak hanya sesuatu yang mewah aja, tapi juga investasi yang paling penting kesehatan kita sendiri. Jadi kita mulai memilih makanan-makanan yang berkualitas untuk tubuh kita, sehingga pada jangka ke depannya kita lebih sehat. Nah itu justru lebih menghemat biaya hidup kita ke depannya ya Bu. Justru itu investasi yang paling penting untuk diri kita sendiri gitu. Banget. Kenapa? Misalnya begini ya,
kalau lebih memilih mengkonsumsi apa saja dengan tingkat gula yang dengan berbagai level misalnya gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah diabetes, terus terkena komplikasi, terkena kaki diabetes, baju-baju yang bagus-bagus dan mahal itu ya sudah nggak bisa dipakai karena jalan aja udah susah gitu loh. Nah, tinggal itu pilihannya itu ya, atau menjaga apa yang kita makan, melihat dan memilih benar-benar apa yang kita makan, dan kita tetap bisa sehat untuk menikmati hidup kita gitu. Kan apalah artinya hidup kalau kita sudah tidak bisa jalan misalnya gitu ya, atau ini nggak bisa, itu nggak bisa gitu, itu alangkah hidup seperti apa gitu, nggak nyaman banget gitu, nggak enak banget gitu ya. Kita kepengen menghabiskan waktu dengan keluarga, masih kepengen ketawa-ketawa gitu ya. Jadi kalau ngurangin asupan yang tidak sehat sedikit gitu, tetapi menjamin segala kemewahan tadi kita masih punya ya, buat saya berkumpul dengan teman dan keluarga itu sebuah kemewahan yang luar biasa. Buat saya itu penting, jauh lebih penting gitu ya. Karena mungkin saya akan pusing kalau saya nggak bisa ketemu anggota keluarga dan teman gitu ya. Itu malah jadi investasi yang paling berharga ya Bu. Yang paling berharga. Nah, tapi Mbak Ayu kalau mau dibilang mahal tuh sebenarnya enggak. Misalnya 1 kilogram beras diabetes Well Farm itu harganya 39.900. Nah, bagi penderita diabetes itu kan disarankan makannya di sekitar 60 sampai 80 tergantung level tingkat gulanya di mana ya. Taruhlah misalnya makannya itu setengah kilo dalam satu hari, atau makannya itu misalnya 30 gram dalam satu hari. Berarti dalam 1 kilo itu kalau makannya 50 gram akan bisa dimakan 2 kali dalam satu hari, akan menghabiskan 100 gram gitu ya. Berarti beras itu akan bertahan selama 10 hari. Nah, kalau 39.900 tadi dibagi 10 hari, dia kan habis 3.990 rupiah. Jadi nggak terlalu mahal. Nah, nggak terlalu mahal untuk kesehatan. Betul. Menurut saya nggak mahal. Beli gorengan aja udah berapa loh harganya gitu loh. Tapi kadang-kadang memang kita harus membawa diri kita untuk melihat ke arah sana. Itu tips terakhir dari kita, dari Well Farm. Monggo silakan dicoba beras diabetes Well Farm. Dan jika ingin ada yang ditanyakan, bisa hubungi customer service Well Farm di 0858 7-nya 4 kali 777 999. Karena nggak lama lagi kita akan selesai. Tapi untuk minggu depan kita ada sama setiap hari Jumat jam 3 Ibu, Jumat Sehat kita namakan ya. Setiap Jumat jadi kita bisa sharing untuk ilmu kesehatan kita setiap harinya, bagaimana mensiasatinya, mencegahnya itu oleh ahli kita Mbak Ayu. Ya, pasti dengan Mbak Ayu ya. Minggu depan kita temanya itu fungsional ya Mbak ya. Oh, ini yang dibutuhkan oleh banyak orang. Masih ada yang mau kasih pertanyaan nggak nih? Masih ada waktu. Nanti kita kasih hadiah tadi 2 voucher 50.000 bisa langsung digunakan di marketplace kita. Silakan jika masih ingin ada yang ditanyakan. Wah, 50.000 bisa langsung dapat 1 kilo loh. Iya Bu. Wah, nambahin sedikit bisa dapat 2 kilo. Nambahin sedikit bisa dapat 3 kilo. Iya. Monggo semua yang hadir cepat kasih pertanyaannya, mana tahu terpilih menjadi pemenang untuk minggu ini ya. Dan vouchernya itu digunakan nggak pakai syarat tertentu, Bu, bisa langsung digunakan. Wah, begitu ramahnya nih Mbak. Ini pengiriman. Terima kasih. Iya, sama-sama ya. Waktunya. Ini pengirimannya seluruh Indonesia ya, Mbak Aca ya. Ya, nanti dipilih dari siapa yang kasih pertanyaan kita yang baik, yang bagus, nanti kita kirimkan vouchernya by DM. Oh, berarti harus DM ya? Iya. Oke. DM ya sahabat-sahabat Well Farm yang sudah hadir. Untuk yang kemarin lumayan banyak ya Mbak yang dapat ininya, yang dapat vouchernya. Iya, setiap minggu kita kasih dua dan memang anaknya nggak pakai syarat dan ketentuan. Biasanya kan voucher itu digunakan ada syarat dan ketentuan. Ini enggak sih Mbak. Jadi mau langsung digunakan itu bisa. Langsung digunakan di marketplace kita. Oke. Wah, sudah menjadi solusi. Terus baik ya Mbak Acanya nggak pakai syarat dan ketentuan. Sehatnya sama-sama Bu.
mulai mengajak untuk hidup sehat sama-sama, nggak hanya Iya, mengobati tapi mencegah itu kan mencegah itu lebih baik ya, Mbak Ayu. lebih baik dibandingkan mengobati. Kalau sudah mengobati, ya jadi terbatas kan kita mau bergerak juga. Maksudnya intinya adalah kalau misalnya kita sakit, kita jadi terbatas dalam beraktivitas gitu. Jadi nggak bisa bebas untuk beraktivitas. Jadi memang lebih baik adalah mencegah, stay fit, bisa banyak hal yang kita lakukan kayak gitu. Baik. Mencegah itu lebih baik dan lebih murah. Kata-kata penutup dari saya. Benar Ibu, benar. Mencegah itu Iya, lebih baik dan betul. lebih murah. Wah, benar Bu, benar. Oke, begitu. Sampai ketemu Jumat depan ya Mbak Ayu. Di Jumat sehat, setiap hari Jumat dengan